Sejarah Korps Brimob Polri berawal dari kekalahan pasukan Jepang, yakni Tokubetsu Keisetsutai. Pada tanggal 21 Agustus 1945, di Surabaya, Komandan Polisi Istimewa Jawa Timur, Inspektur Polisi Kelas 1, Muhammad Yasin, memproklamasikan berdirinya Polisi Republik Indonesia. Nama Tokubetsu Keisetsutai kemudian secara otomatis berubah nama menjadi Polisi Istimewa. Untuk mempertahankan kemerdekaan Republik Indonesia pada tanggal 10 November 1945, Muhammad Yasin bersama pasukannya terlibat pertempuran melawan musuh. Peristiwa tersebut hingga kini diperingati sebagai Hari Pahlawan. Berdasarkan surat perintah Kepala Kepolisian Nopol 12-78-91 sejak tanggal 14 November 1946 secara de jure, Mobile Brigade telah lahir. Pada tanggal 14 November 1961 merupakan Hari Mobile Brigade ke-16. Dan pada momentum tersebut, Presiden Republik Indonesia, Insinyur Soekarno, menganugerahkan penghargaan Nugraha Sakanti Yana Utama sebagai penghargaan pemerintah atas pengabdian dan kesetiaan Mobile Brigade, dan secara resmi mengubah namanya menjadi Brigade Mobile. Sejarah Satuan Brimob Polda Sumatera Utara berawal dari Keresidenan Tapanuli. Ada seorang pemuda yang bernama Mas Kadiran, anggota dari Kesatuan Polisi Balige, berpangkat Junso Butyo atau Komandan Polisi. Pada tanggal 5 Mei 1949, Mas Kadiran bersama seluruh pasukan dan para pejuang lainnya melakukan penyerangan dan pengepungan kepada pasukan Belanda untuk merebut kembali Benteng Huraba. Pada tahun 1958, Mas Kadiran diangkat sebagai Komandan Koordinator dan Inspektur Mobile Brigade yang membawahi Sumatera Utara dan Aceh. Pada tahun 1965, organisasi Korps Brigade Mobile, Komandemen Daerah Sumatera Utara dan Aceh berganti nama menjadi Korps Brigade Mobile Resimen 5. Dan sebagai komandannya adalah AKBP KL Lumi yang bermarkas di Putri Hijau dengan kekuatan 3 batalion, yakni Batalion 515 di Banda Aceh, Batalion 516 di Medan, dan Batalion 517 di Pematang Siantar. Seiring dengan dinamika dan perkembangan lingkup strategis nasional, pada tahun 1997 dilakukan pengesahan Satuan Brimob Daerah sebagai satuan pelaksana pada tingkat kewilayahan. Tahun 1998, di masa reformasi, Korps Brimob Polri mengalami validasi di mana Satuan Brimob Daerah Sumatera Utara berdiri sendiri langsung di bawah Kapolda Sumatera Utara. Markas Komando Sat Brimob Polda Sumut berkedudukan di Jalan KH Wahid Hasim Medan. Satuan Brimob Polda Sumatera Utara memiliki 3 batalion, yakni Batalion A berkedudukan di Binjai, Batalion B berkedudukan di Tebing Tinggi, dan Batalion C berkedudukan di Padang Sidempuan. Kemudian, pada tanggal 30 Oktober 2022, pasukan Satuan Brimob Polda Sumatera Utara menggelar Long March Pataka dalam rangka perpindahan Mako Sat Brimob. Kegiatan ini merupakan tradisi leluhur Brimob Polda Sumut mengawali perpindahan dari Mako Sat Brimob lama, Kesatriaan Mas Kadiran, menuju Mako Sat Brimob baru, Kesatriaan Karel Edward Lumi, yang berkedudukan di Jalan Bayangkara, Indrakasih, Kecamatan Medan Tebung, Kota Medan. Brimob Polda Sumut
terus berkembang. Pada tanggal 14 November 2022, bertepatan hari ulang tahun Korps Brimob Polri, Gubernur Sumut dan Kapolda Sumut meresmikan Mako baru Sat Brimob Sumut Kesatriaan Karel Edward Lumi dan meresmikan Mes Batalion C Pelopor yang diberi nama Mes Kombes Pol Zulfikar Tarius. Untuk mendukung dan memperkuat kondusivitas regional, pada tanggal 3 Oktober 2023, Kapolda Sumut Irjen Pol Agung Setia Imam Effendi meresmikan Gedung Satya Hab Prabu Mako Kompi 4 Batalion C Sat Brimob Polda Sumut di Kota Gunung Sitoli, Kabupaten Nias. Saat ini, Komandan Satuan Brimob Polda Sumatera Utara dipimpin oleh Komisaris Besar Polisi Kristianto Gutomo, SIK SHMH, dan Wakil Komandan Sat Brimob Polda Sumut AKBP James Parlindungan Hutagaul, SIK MH. Membawahi 3 batalion pelopor terdiri dari Batalion A Pelopor, Batalion B Pelopor, dan Batalion C Pelopor, serta 1 detasemen gegana yang dikomandoi oleh masing-masing komandan pasukan. Sat Brimob Polda Sumut merupakan unsur pelaksanaan tingkat Polda Sumut, mempunyai tugas membina kemampuan, mengerahkan kekuatan Brimob Polri dalam menanggulangi gangguan Kamtipmas berintensitas tinggi, utamanya kerusuhan massa, kejahatan terorganisir, kejahatan yang menggunakan senjata api, bom, bahan kimia, biologi, dan radioaktif, serta penanggulangan terorisme untuk meniadakan segala gangguan keamanan dalam negeri yang bersifat kontingensi, dengan didukung personil yang terlatih, peralatan maupun perlengkapan yang modern. Untuk membuktikan Indonesia mampu menyelenggarakan event internasional, personel Sat Brimob Polda Sumut turut serta menjalankan tugas pengamanan dalam mensukseskan event internasional F1 Powerboat Danau Toba di Balige. Dalam rangka penyelamatan jiwa dan benda, terutama pada lokasi yang sulit untuk dijangkau, Brimob hadir dalam proses evakuasi bencana alam yang melanda beberapa wilayah di Sumatera Utara. Seperti pada beberapa waktu yang lalu, curah hujan dengan intensitas tinggi di kawasan Kabupaten Tanah Karo mengakibatkan objek wisata Sembahe diterjang banjir bandang. Sat Brimob Polda Sumut menerjunkan tim SAR-nya untuk mengecek lokasi banjir bandang dan mengevakuasi mobil yang hanyut akibat terbawa derasnya arus sungai. Berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2022 tentang perubahan kedua atas Peraturan Presiden Nomor 52 Tahun 2010 tentang susunan organisasi dan tata kerja kepolisian negara Republik Indonesia untuk mewujudkan postur Brimob Polri yang prediktif, responsibilitas, transparansi, dan berkeadilan. Sat Brimob Polda Sumut turut serta membantu proses terbentuknya Mako Pasukan Brimob 1 Kop Brimob Polri di Kota Binjai untuk penguatan struktur organisasi Korps Brimob Polri yang memiliki peranan penting dalam mengamankan berbagai proyek strategis nasional. Guna menjaga ekosistem laut, terutama pinggiran pantai agar tidak terjadi abrasi, personil Sat Brimob Polda Sumut yang dipimpin oleh Dansat Brimob Polda Sumut melakukan penanaman pohon mangrove di Dusun 3, Desa Lubuk Kertang, Kecamatan Berandan Barat, Kabupaten Langkat. Di samping itu, Dansat Brimob Polda Sumut mengajak masyarakat dan kelompok tani untuk bersama-sama menjaga serta memelihara kelestarian hutan mangrove. Dalam rangka pengamanan pemilihan umum 2024,
yang merupakan pesta demokrasi sekaligus menjadi titik penentuan masa depan bangsa Indonesia. Satbrimopolda Sumut juga berperan aktif melalui pelatihan praoperasi Mantap Brata Toba 2023-2024 Polda Sumut dengan mengedepankan tindakan preventif serta menjalin komunikasi yang baik kepada seluruh pihak agar siap melaksanakan dan mensukseskan pengamanan pemilu 2024 yang aman, sejuk, dan damai. Terdapat 18 titik lokasi ladang ganja yang berada di area perbukitan dan pegunungan, dan Satbrimopolda Sumut bersama personel Satbrimopolda Sumut turut serta dalam melakukan pencarian dan penemuan ladang ganja terluas di Pulau Sumatera pada operasi pemberantasan ladang ganja di wilayah Kabupaten Mandailing Natal yang dipimpin langsung oleh Kapolda Sumut bersama Pangdam 1 Bukit Barisan. Menjawab tantangan tugas ke depan yang mengharuskan negara hadir pada setiap peristiwa, Satbrimopolda Sumut terus mengirimkan personil pilihannya pada misi Form Police Unit Minuska Garuda Bayangkara guna melaksanakan tugas pengamanan di daerah ibu kota Bangui, Afrika Tengah, serta membawa misi kemanusiaan. Sejalan dengan instruksi Kapolda Sumatera Utara, yakni pemeliharaan Kamtibmas yang kondusif dengan hadir di tengah-tengah masyarakat, membangun komunikasi dengan masyarakat, meminimalisir gangguan Kamtibmas, mencegah konflik sosial, serta memberantas kejahatan. Satuan Brimopolda Sumatera Utara selalu siap menjalankan tugas dan tanggung jawabnya, menjaga soliditas Polri, membangun sinergitas, mengawal NKRI demi terwujudnya negara aman menuju Indonesia maju. Dirgahayu Korps Brimob Polri ke-78. Brigade!